Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, membeberkan hasil pemeriksaan sementara terhadap 17 anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 18 remaja yang terlibat tawuran di Jembatan Kuranji. Irjen Pol Suharyono mengaku memang ada korban yang dipukuli, ditampar, dan disundut rokok. Namun, Irjen Pol Suharyono membantah anggotanya menyiksa dan menghajar korban habis-habisan. Aksi pemukulan itu dilakukan karena para remaja yang diamankan akan melakukan kejahatan. Hal itu terlihat dari senjata tajam yang dibawa para remaja. Saya luruskan, pelanggaran disiplin, bukan penyiksaan, bukan kemudian dihajar habis-habisan. Kalau satu orang dipukul perutnya, itu berarti terjadi pemukulan di perut, bukan perutnya dipukuli, disiksa, itu bukan. Walaupun itu sudah di luar keharusannya, tidak harus melakukan itu. Tetapi bagaimana kita memperlakukan kelompok orang itu adalah calon pelaku kejahatan, membawa senjata tajam untuk melukai atau merusak atau bahkan membunuh lawan. Berarti ada upaya-upaya untuk menghabisi lawan. Dengan alat-alat senjata ini kalau sudah diasah tajam, sudah dibikin yang sepanjang-panjangnya, ada badik, ada celurit, ada gergaji, ada renggek, namanya apapun itu sebenarnya sudah ada rencana untuk menghabisi lawannya. Ini sebenarnya hukumannya juga sudah berat. Ini kena Undang-Undang Darurat 1251 juga membawa sajam, bukan untuk keperuntukannya juga bisa. Sampai di Polsek ada anggota yang diduga menganiaya, diduga menyiksa, diduga itu. Sementara ini saya nyatakan satu persatu antara objek dan subjek tidak terbukti itu penyiksaan. Kalau namanya nyetrum itu jangan diasumsikan kemudian pakai kawat yang dengan voltase yang begitu tinggi, kemudian disetrum, itu bukan. Tetapi yang digunakan adalah electric gun yang memang senjata yang dimiliki oleh sabara kita, polisi kita, untuk pengecut, untuk senjata kecut, namanya electric gun. Yang kemudian seperti kalau kita nangkep ada nyamuk itu ada setrum kecil dengan voltase kecil, itulah yang dipakai anggota. Itu pun tetap kami lakukan, bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran di dalam konteks penegakan hukum karena melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Ada yang mungkin menendang, ya, ada yang memukul, ya, ada yang nyetrum, ya. Sedangkan antara objek dan subjek yang ada terhembus informasi, adanya mereka disuruh berciuman, mereka ada yang meludah dan seterusnya, diludahin dan seterusnya, itu antara subjek dan objeknya tidak bisa mendukung, saling mendukung. Antara yang 18 orang kami periksa, mereka tidak ada satu di antaranya yang mengakui itu. Tidak ada juga bukti-bukti yang mengarah ke sana. Masih juga kita dalami. Tapi untuk yang penutup dari rangkaian Anatomy of Crimes ini, kami sudah memeriksa 49 saksi, baik dari Polri dan juga dari sipil. Tetapi yang difokus pada di atas jembatan Kuranji sampai dengan Polsekta Kuranji ada 17 yang sudah kami mintai keterangannya dan sekarang sedang dalam proses. Kami proses mempertemukan antara objek dengan subjek, siapa, berbuat apa, melakukan kepada siapa, barang buktinya apa, dan sudah kita rencanakan pemberkasan. Sebentar lagi andai kata nanti sampai ke persidangan, apakah itu nanti pelanggaran disiplin atau sidang komisi kode etik, kami akan undang juga Kompolnas, akan kita undang juga kementerian lembaga lain yang saat 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu kumpul di ruangan ini untuk menyaksikan jalannya persidangan. Sebanyak 17 polisi tengah diperiksa terkait kasus tersebut. Pemeriksaan belasan polisi itu masih dalam bentuk pelanggaran etik, belum mengarah kepada pelanggaran pidana. Sebelumnya, polisi mengamankan 18 remaja yang hendak melakukan aksi tawuran pada 9 Juni. Satu remaja bernama Afif dikabarkan meninggal diduga karena dianiaya polisi saat mengamankan belasan remaja tersebut.